Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kesadaran Islami sebagai ketua kelompok dari kelompok 3. Tugas saya sebagai editor dan pewawancara. Saya Ahmad Yusuf Awandi. Tugas saya sebagai penyaji. Dan saya Fadil Arfasidik. Tugas saya sebagai penulis dan pewawancara. Dan perkenalkan, saya Ananda Gilang Prasetyo sebagai kameramen. Sekian perkenalan dari kami dari kelompok 3. Terima kasih. Ibu, perkenalkan, nama saya Kesadaran Islami dari jurusan Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 1. Kami dari kelompok 3. Mohon maaf mengganggu waktunya, Ibu. Boleh kami minta waktunya sebentar? Siap, izinkan dan boleh pastinya. Kami sedang mencari narasumber untuk kami wawancarai dalam rangka tugas mewawancarai warga sekolah SMK Negeri 1 Adiwarna dalam mengenai tugas profil Belajar Pro- Pancasila proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. atau P5. Ya, Apakah Ibu berkenan menjadi narasumber kami? ya, dengan senang hati Ya. saya persilahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Silakan dari kelompok 3 jurusan 10 TPFL 1. Ya, silakan untuk bertanya sesuai dengan pertanyaan yang sudah dibuat. Silakan Mas. Baik. Panggilnya siapa? Kesatrian. Satya. Oke. Baik, kami memiliki 5 pertanyaan, Ibu. Ya. Mohon untuk dijawab. Ya. Pertanyaan ke-1, siapakah nama lengkap Ibu Guru? Oke, nama saya Wulan Anggraini, SPD. Saya masuk di SMK Negeri 1 Adiwarna tahun 2022. Sebelumnya saya ngajar di SMK Bakti Praja Dukuwaru 11 tahun. Iya. Kemudian ada pengangkatan ASN, alhamdulillah bisa masuk ke SMK Negeri 1 Adiwarna dan bergabung di sini menjadi keluarga besar SMK 1 Adiwarna dan bertemu dengan kalian semua. Oh, berarti sudah berpengalaman ya, Bu? Insya Allah Ya. kita sama-sama belajar, masih terus belajar karena menuntut ilmu itu kan tidak ada batas usia. Pertanyaan kedua, Ya. sejak kapan Ibu menjalani posisinya sebagai guru? Oke, terima kasih. Kalau profesi sebagai guru tentunya sudah hampir dari 2011 sampai ini 2023 berarti hampir 12 tahun. Iya. Dari 12 tahun itu ada pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah saya lalui, belajar dengan anak-anak di lapangan maupun di dalam ruangan. Yang jelas 11 tahun yang lalu saya mengajar di SMK Bakti Praja Dukuwaru. Kemudian 1 tahun ya melalui tes ASN pemerintah provinsi dan juga BKN Badan Kepegawaian Negara. Alhamdulillah bisa masuk di SMK Negeri 1 Adiwarna dan diangkat tahun 2022. Nah, akhirnya bisa bergabung sampai dengan sekarang bersama dengan kalian masuk di SMK 1 Adiwarna. Jadi pengalaman-pengalamannya alhamdulillah sudah di lapangan sudah cukup banyak, kemudian melalang buana ya untuk belajar, pelatihan dan lain sebagainya juga sudah dilalui. Kebanyakan saya memang orang lapangan, jadi tahu kondisi-kondisi karakternya ketika menghadapi siswa, dan juga saya di jurusan atau masuk sebagai guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Adiwarna. Pantas saja saya merasakan karisma yang kuat dari Ibu Wulan. Oke, semua Ya. guru di sini luar biasa. Iya. Kita belajar dari senior-senior yang sudah berpengalaman. Kita belajar untuk semuanya seperti itu. Ya. Baik, untuk selanjutnya, apa alasan yang mendasari Ibu hingga saat ini menjadi guru? Oke, kalau cita-cita itu kan setinggi langit. Ketika kita tidak ada keinginan, kemudian ternyata masuknya ke sebuah profesi menjadi seorang guru, itu adalah sebuah rezeki. Ya, jadi kita patut bersyukur ketika memang sudah dijalani, ya rezekinya itu masuk menjadi seorang guru. Tentunya kita belajar terus nih, ya dari kita masuk kuliah, kemudian dari SMA atau SMK
kita pengennya tadinya masuk ke dokter misalkan ya, tetapi ternyata tidak bisa, ya udah kita harus menjalani itu. Berarti memang yang terbaik menurut skenario Allah ya, intinya kita sudah berusaha nih, ternyata memang maksudnya bisanya di guru gitu. Mungkin kalau tidak menjadi guru saya tidak ketemu dengan kalian di sini ya. Jadi ini sebagai rezeki, ladang rezeki. Kemudian kita juga belajar untuk selalu mensyukuri ya, mensyukuri yang sudah diberikan sama Allah, dan juga orang tua kita yang sudah menyekolahkan kamu maksudnya ke guru. Jadi tidak luput juga ketika ada pengarahan atau ada nasihat dari orang tua. Ketika nurut sama orang tua, insya Allah rezekinya juga akan lancar seperti itu ya. Jadi ini juga sebuah pengalaman yang luar biasa ketika kita punya cita-cita setinggi langit tetapi tidak bisa untuk mencapainya, dan ternyata rezekinya itu sampai di sini menjadi seorang guru. Nah ini luar biasa. Jadi guru itu kan tidak ada yang namanya itu sampai batas usia yang sudah ditentukan ya, batas usia pensiunnya kan sampai 60 tahun. Jadi kita selalu belajar nih. Saya senang menjadi seorang guru. Kenapa? Karena selalu muda di depan anak-anak seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas. Jadi memang segala sesuatu yang kita pakai itu harus disyukuri ya Bu? Betul. Yang jelas bersyukur itu perlu. Ya, jangan sampai kita selalu melihat ke atas, tapi kita juga lihat ke bawah. Ketika kamu masuk di SMK 1 Adiwarna, ini sudah luar biasa. Karena masih banyak ribuan anak yang mungkin tidak bisa masuk ke SMK 1 Adiwarna, ini patut disyukuri. Begitu Mas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita juga harus berusaha ya Bu ya? Betul, usaha itu pasti ya. Karena apa? Untuk meraih sebuah keberhasilan itu ada namanya itu biasanya duit nih. Doa, usaha, ikhtiar ya, dan tawakal itu pasti seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan keempat, menurut Ibu, karakter yang baik dan buruk mengenai profil pelajar Pancasila itu bagaimana Bu? Kalau berbicara karakter ini luar biasa. Ketika karakter itu sebuah watak, berarti kalau misalnya sudah menjadi watak kan sulit dirubah kecuali dari dalam individu itu sendiri. Bagaimana kita menyikapi mau merubah diri kita sendiri untuk lebih baik atau tidak, kan kayak gitu. Kalau karakter yang baik sudah jelas kayak semacam budaya-budaya positif yang ada di SMK 1 Adiwarna itu, seperti kalau berangkat pagi ya itu kan sudah ada nih 5S ya, senyum, salam ya, kemudian apalagi sopan, santun ya. Kemudian itu sudah menjadi dasar ketika kalian sudah masuk ke sini, kemudian salaman dengan guru, mengucapkan selamat pagi. Kemudian ada jalur-jalur yang memang harus dilalui, itu sebuah budaya positif. Kenapa? Karena kita mengacu budaya industri ya. Jalan sudah ada aturannya. Ketika mau masuk ke SMK 1 Adiwarna itu harus salaman dengan guru ya. Kemudian nanti masuk itu jalannya sudah ada jalur hijau yang sudah ditentukan. Jadi itu sebagai budaya-budaya positif dan karakter yang baik. Ketika kalian sudah masuk di SMK 1 Adiwarna itu tentunya harus diikuti dengan baik nih peraturan-peraturan yang ada di SMK 1 Adiwarna. Jangan sudah ada peraturan atau tata tertib tapi kalian melanggarnya ya. Contoh, berangkat harus sudah sampai di sekolahan sebelum jam 7. Bagaimana caranya? Kalian berusaha nih di sini untuk menentukan karakter yang baik biar kalian bisa masuk di SMK 1 Adiwarna berangkat dengan tidak terlambat. Ini sebuah karakter yang baik. Kalau karakter yang tidak baik, tentunya kalian sudah tahu semua. Ketika ada larangan misalkan tidak boleh nih buang sampah sembarangan. Nah, itu sebuah hal kecil, hal sepele, tetapi itu menjadi sebuah karakter. Ya, karakter yang tidak baik, ya berarti buang sampah seenaknya sendiri. Di sini sudah ASEAN Eco School, kalian harus mematuhi itu. Kenapa? Karena tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau yang menggunakan plastik dan lain sebagainya, itu harus dipatuhi. Ya, itu salah satu karakter yang tidak baik, membuang sampah sembarangan. Ya, itu salah satunya. Belum yang lain-lainnya, ada mungkin tata tertib yang lain, keterlambatan dan lain sebagainya, kemudian mencuri dan lain sebagainya, kemudian tidak mengikuti program sekolah seperti pendidikan karakter, pramuka dan sebagainya. Itu juga sebuah karakter-karakter yang memang dibangun untuk diri kalian sendiri. Kalau yang tidak baik ya berarti harus dihindari dan dihilangkan. Jangan sampai itu diikuti. Begitu Mas. Berarti SMK Negeri 1 Adiwarna itu memang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kita semua sebagai pelajar di sini. Betul. Ketika kalian sudah komitmen nih, mantap masuk di SMK 1 Adiwarna, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti peraturan yang ada di dalam. Begitu Mas. Untuk pertanyaan terakhir Bu, bagaimana
upaya kami agar memiliki sikap yang baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, ini menarik ketika kalian tanya kita harus bagaimana ya. Ini salah satu contoh karakter yang baik ketika bertemu dengan guru, salam ya, kemudian nyapa ya, salam sapa ya, kemudian ini juga ketika berbicara dengan guru, ketika mau izin itu jangan kata-katanya ya hanya sepele, tapi saya minta tolong 3 kata ajaib nih ya, minta tolong, meminta maaf, dan berterima kasih. Ini ya, ini harus benar-benar diterapkan. Ketika kalian mau dengan guru, misalkan Bu minta tolong, saya ada narasumber yang harus diwawancarai. Nah, itu satu kata-kata tolong. Mungkin itu luar biasa ketika kalian bisa menerapkan itu. Yang tadinya di SMP tidak pernah mendapatkan 3 kata ajaib, ini di SMK 1 Adiwarna harus diterapkan nih, 3 kata ajaib ya. Ketika mau minta sesuatu itu harus dengan kata tolong. Ketika kalian melakukan kesalahan harus dengan kata maaf ya, dan yang terakhir ketika sudah diberikan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya harus dengan kata terima kasih. Gitu Mas. Ya, terima kasih. Ya. Baik, sekian untuk wawancara sesi tanya jawab kami. Mohon maaf jika ada perilaku maupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan Bu. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih. Ya, luar biasa ketika memang dari jurusan lain sudah kenal dengan gurunya ya, dengan guru yang ada di sini. Kita sangat berterima kasih dan sangat-sangat mengapresiasi itu ya. Jadi terima kasih, kalian tetap semangat belajar di sini, mengikuti aturan yang sudah ada ya. Oke, terima kasih. Nama saya Fatil Arfasidik, lulusan TPFL 1 dari kelompok 3. Maaf mengganggu waktunya Mas. Iya, nggak apa-apa. Mau minta waktunya sebentar Mas, boleh? Ya boleh banget. Saya dari kelompok 3 ingin mencari narasumber untuk kami wawancarai dalam tugas proyek penguatan profil belajar Pancasila. Apakah Mas mau bersedia menjawab pertanyaan dari saya? Boleh. Ya, saya ada 5 pertanyaan untuk Mas. Apakah Mas bersedia untuk menjawab? Oke, ayo. Untuk pertanyaan pertama, apakah kami boleh mengetahui nama lengkap Mas? Boleh. Nama aku Gali Panji Siswoyo dari SMA Negeri 1 Tegal. Oh iya. Untuk pertanyaan kedua, ingin meneruskan di bidang apa saat sudah menyelesaikan pendidikan menengah atas? Aku pengen masuk ke itu sih, Fakultas Psikologi. Oh iya. Untuk pertanyaan ketiga, ingin mengambil jurusan apa setelah lulus SMA nanti? Jurusannya jurusan psikologi itu, jadi aku tertarik gitulah. Iya Mas. Untuk pertanyaan keempat, menurut Mas karakter yang baik dan buruk itu bagaimana sih untuk kita sebagai pelajar? Sebagai belajar, karakter yang baik itu sendiri ya mematuhi kewajiban dan hak-hak kita sebagai pelajar. Misal kayak belajar gitu, nggak apa sih namanya, menghormati guru lah. Terus toleransi yang paling penting itu. Kalau untuk karakter yang buruk sendiri itu jangan yang kayak males-malesan gitulah intinya. Terus apalagi kalau kita melakukan bullying gitu ke sesama teman kita gitu. Oh, jadi harus menaati tata tertib ya. Iya betul. Dan tidak boleh melakukan bullying gitu ya Mas. Iya. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara kita bersikap agar memiliki ciri khas karakter yang baik dan mengapa perilaku buruk itu harus dihindari? Untuk poin pertama tadi, kita untuk agar memiliki perilaku yang baik harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Iya. Seperti sila pertama, ketuhanan dan yang Maha Esa, itu beribadah selalulah, jangan sampai meninggalkan ibadah dan seterusnya gitu. Apa lagi? Untuk dan perilaku Yang kedua, buruk yang harus dihindari. Perilaku yang buruk yang harus dihindari. Untuk perilaku buruk yang harus dihindari sendiri itu
ya kayak menghindari nilai-nilai atau perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, misal disintegrasi bangsa gitu, atau masih banyak lagi lah. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya Mas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari tugas wawancara yang kemarin, saya juga mendapatkan tugas nih, yaitu wawancara di lingkungan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kalau boleh tahu, saya perkenalkan Ananda Gilang Prasetyo dari kelompok 3 dari SMK 1 Diwarna, kelas TPFN 10, ruangan 1. Saya boleh tanya, kalau nama Bapak itu siapa? Bawaan Dari asal? Desa Depok RT 5 RW 3. Kalau boleh tahu, moto hidup Bapak itu gimana? Untuk kelangsungan rumah tangga ya. Oke. Kalau saya boleh berkenan, kalau Bapak berkenan, saya akan mengajukan 3 pertanyaan untuk Bapak, yaitu pertanyaan pertama, apa sih karakter baik yang harus ditunjukkan di lingkungan keluarga maupun sekolah? Karakter baik yang harus kamu tunjukkan pada lingkungan, baik keluarga maupun sekolah ataupun di jalan, kamu harus berbuat yang semestinya harus dilakukan oleh, terutama kalau kamu berpakaian pramuka. Karakter baik itu sering harus peduli sama sesamanya. Tatkala melihat orang membutuhkan pertolongan, kamu harus segera menolong. Itu karakter yang harus kamu lakukan setiap hari. Nah, satu contoh misalkan ada seorang manula ataupun orang perempuan mau nyebrang kebingungan, itu contoh yang ringan saja ya, harus kamu tolong, kan kayak gitu. Nah, karakter buruk yang harus kamu hindari tatkala ada teman ataupun orang siapapun yang kamu lihat menunjukkan karakter yang tidak baik, lebih baik kamu menghindar. Jangan sampai kamu mendekati, karena salah-salah kamu akan menjadi sasaran. Itu yang harus kamu ingat, dan kamu harus memberi peringatan-peringatan pada teman-teman. Iya. Itu sudah menunjukkan karakter yang harus kamu pegang teguh, adalah perilaku-perilaku suka menolong, bukan yang suka mencari keonaran. Itu saja. Baik, untuk kelanjutan pertanyaan kedua, apa sih contoh perilaku baik itu? Yaitu perilaku baik ya itu misalkan yang harus kamu tunjukkan pada keluarga, ya keluarga tatkala kamu di rumah membantu orang tua. Kalau di lingkungan sekolah, kamu harus patuh sama peraturan sekolah. Dan kalau di luar sekolah maupun di luar keluarga, kalaupun ada orang yang mau membutuhkan pertolongan, juga harus kamu tolong. Kayak gitu. Itu yang harus kamu camkan dalam hidup kamu, kan, sebagai seorang pelajar maupun tatkala kamu memakai baju pramuka. Itu merupakan suatu kewajiban, karena pramuka itu memang harus seperti itu. Karakter pramuka menunjukkan sifat gemar menolong. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.